Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Az-Zahra dari Prodi Perbankan Syariah Kelompok 2 nomor urut 14. Baiklah, langsung saja di sini saya akan membahas mengenai wakaf. Pengertian wakaf. Kata wakaf secara bahasa itu berarti berdiri atau berhenti. Menurut istilah syara, wakaf adalah menyerahkan hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang nazir atau penjaga wakaf atau kepada badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan kepada hal-hal yang sesuai dengan ajaran syariat Islam. Dalam hal tersebut, benda yang diwakafkan bukan lagi hak milik yang mewakilkan dan bukan pula tempat menyerahkan, tetapi ia menjadi hak milik Allah atau hak umum. Pada dasarnya, hukum wakaf adalah sunnah. Hal ini merujuk pada Al-Quran surah Al-Hajj ayat 77 dan surah Al-Imran ayat 92. Sementara berdasarkan hukum positif, wakaf diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang berbunyi, perbuatan hukum wakaf untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya dengan dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Adapun syarat-syarat dan rukun wakaf. Syarat-syarat wakaf menurut A.A. Bashir yaitu: pertama, tujuan wakaf harus jelas. Yang kedua, wakaf harus segera dilaksanakan setelah ikrar wakaf yang dinyatakan oleh wakaf tanpa menggantungkan pelaksanaannya pada suatu peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Yang ketiga, wakaf yang sah wajib dilaksanakan karena ikrar wakaf yang dinyatakan oleh wakaf berlaku seketika dan untuk selama-lamanya. Adapun rukun wakaf yaitu wakif atau orang yang mewakafkan. Yang kedua, mauquf alaih atau orang yang diberi amanah wakaf. Yang ketiga, mauquf atau harta benda wakaf. Yang keempat, zigat atau pernyataan atau ikrar dari wakif. Adapun bentuk-bentuk wakaf. Wakaf ahli yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seseorang atau lebih, baik keluarga si wakif atau bukan. Wakaf ahli atau sering juga disebut dengan wakaf zuhri atau wakaf alal alaut, yakni wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga atau lingkungan kerabat sendiri. Wakaf khairi atau umum yaitu wakaf yang sejak semula diajukan untuk kepentingan umum dan tidak ditujukan kepada orang-orang tertentu, seperti wakaf untuk pembangunan masjid, sekolah, jabatan, rumah sakit, dan lain sebagainya. Adapun sengketa wakaf. Penyelesaian sengketa wakaf ditempuh dengan beberapa tahapan yang dilakukan secara stratifikasi, yaitu yang pertama, musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang kedua, mediasi. Yang dimaksud mediasi di sini adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga atau mediator yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Dan yang ketiga, arbitrase, yaitu Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas terkait dengan persoalan sengketa wakaf. Keberadaan dokumen atau sertifikat dan saksi menjadi persoalan terpenting yang tidak bisa diabaikan, mengingat kultur sosial yang mengatasnamakan ibadah semuanya serba lisan. Sengketa yang muncul kemudian diharapkan tidak muncul, dapat mengajukan dokumen dan saksi sebagai alat bukti untuk menyelesaikan sengketa, meskipun proses penyelesaiannya mungkin tidak sederhana. Baiklah, itulah saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan atau kelebihan, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya Ibu Jayanti sebagai pemateri dari kelompok kami. Adapun materi yang akan saya bawakan ialah yayasan. Yayasan pada umumnya digunakan sebagai terjemahan dari kata stichten yang berasal dari kata stichten yang berarti membangun atau mendirikan dalam bahasa Belanda dan organisasi dalam bahasa Inggris. Menurut penjelasan, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 menyebutkan bahwa yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, kemanusiaan yang tidak memiliki anggota. Selanjutnya, harta kekayaan yayasan. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021 dalam Pasal 26 menjelaskan harta kekayaan yayasan dapat diperoleh dari berbagai sumber. Antaranya yang pertama, sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat. Yang kedua, wakaf. Yang ketiga, hibah. Yang keempat, hibah wasiat. Dan yang kelima, perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar yayasan dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, organ yayasan. Yayasan terdiri dari pembina, pengurus, dan pengawas, di mana pembina adalah organ yayasan yang punya kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus. Yang kedua, pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan pengurusan yayasan yang diangkat oleh pembina berdasarkan keputusan rapat pembina. Yang ketiga, pengawas. Pengawas adalah organ yayasan yang bertugas melakukan pengawas serta memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan. Nah, Pasal 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang yayasan mengatur mengenai mekanisme suatu yayasan mendapat status badan hukum dan selengkapnya sebagai berikut. Yang pertama, yayasan memperoleh status badan hukum serta akta pendirian yayasan sebagaimana yang dimaksud Pasal 9 Ayat 2 memperoleh pengesahan dari Menteri. Yang kedua, kewenangan Menteri dalam memberikan pengesahan akta pendirian yayasan sebagai badan hukum dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atas nama Menteri yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan yayasan. Yang ketiga, dalam memberikan pengesahan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan sebagaimana dicantumkan dalam ayat 2 dapat meminta pertimbangan dari instansi yang terkait. Baik, itulah dari materi dari saya. Segala kekurangan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.